Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai salah satu materi hukum bisnis, yaitu pembiayaan konsumen. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Wanda Hamidah sebagai moderator, Kina Amalia Agisti sebagai pemateri pertama, Muhammad Rizky sebagai pemateri kedua, Yoga Romadona sebagai pemateri ketiga, Abian Mufasirin sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir, Valdi Praudi Pratama sebagai pemateri kelima. Pengertian pembiayaan konsumen. 1. Menurut A. Abdurrahman, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit ini dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa. 2. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, perusahaan pembiayaan konsumen atau Customer Financing Company adalah badan usaha yang melakukan sistem pembayaran angsuran atau berkala. 3. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.013/1988, perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Klasifikasian perusahaan pembiayaan konsumen. 1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk memperlancar penjualan barang atau jasanya. Mengingat perusahaan ini sengaja dibentuk untuk memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya. 2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok, yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada hubungan antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen. 3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok yang lain. Sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya. Perusahaan pembiayaan konsumen ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian barang elektronik, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian mebel, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian mobil, dan lain-lain. Macam-macam jaminan dalam transaksi pembiayaan konsumen. 1. Jaminan utama adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur atau konsumen bahwa pihak konsumen dipercayakan sanggup membayar hutang-hutangnya. Dengan kata lain, prinsip pemberian kredit berlaku, misalnya prinsip 5C, yaitu collateral, capacity, karakter, capital, dan condition of economy. 2. Jaminan pokok adalah barang yang dibeli dengan dana dan biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk fiduciary of ownership atau fidusi karena dengan adanya fidusia seluruh dokumen yang berkenan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur atau pemberi dana hingga kreditnya lunas. 3. Jaminan tambahan
biasanya berupa pengangkutan hutang atau promissory notice, kuasa menjual barang-barang, dan assignment of profit atau cash dari asuransi. Selain itu, diminta juga persetujuan suami istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris atau RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan konsumen dibagi menjadi 4. Yang pertama, dokumen kelayakan konsumen. Dokumen kelayakan konsumen adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai ataukah tidak. Dokumen ini berupa identitas dokumen seperti KTP, paspor, SIM, dan lain-lain. Yang kedua, dokumen perjanjian. Dokumen perjanjian adalah dokumen yang menunjukkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen. Dokumen ini berupa perjanjian kerjasama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Yang ketiga, dokumen kepemilikan objek pembiayaan. Dokumen kepemilikan objek pembiayaan adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, faktur, sertifikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan barang, dan lain-lain. Yang keempat, ada dokumen kepemilikan jaminan. Dokumen kepemilikan jaminan adalah dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon debitor. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, sertifikat tanah, faktur, dan lain-lain. Mekanisme pembiayaan konsumen. Yang pertama, tahap permohonan. Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan supplier atau dealer, penyedia barang kebutuhan konsumen. Yang kedua, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima. Yang ketiga, tahap pembuatan customer profile. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing departemen dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer profile yang isinya membuat tentang nama calon konsumen dan istri atau suami, alamat dan nomor rumah, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen. Nomor 4, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. Marketing departemen akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada kredit komite. Yang kelima, tahap keputusan kredit komite. Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Yang keenam, tahap pengikatan. Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh bagian legal akan mempersiapkan pengaitan sebagai berikut: perjanjian pembiayaan konsumen serta lampirannya, jaminan pribadi, jaminan perusahaan. Yang ketujuh, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen. Setelah proses pendatangan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan diantaranya pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian atau confirm first order dan bukti pengiriman dan surat tanda tangan penerima barang. Yang keduanya, penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Yang kedelapan, tahap pembayaran kepada supplier. Setelah barang model diserahkan oleh supplier kepada konsumen, selanjutnya supplier akan
melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Yang kesembilan, tahap penagihan atau monitoring pembayaran. Seluruh pembayaran kepada supplier atau dealer dilakukan. Proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini, collection department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Yang ke-10, tahap pengambilan surat jaminan. Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen berupa jaminan, dokumen lain-lainnya. Manfaat pembiayaan konsumen. 1. Pemasok. Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen, maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Yang kedua, konsumen. Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Keunggulan dari konsumen dibandingkan kredit bank antara lain ada 4. Yang pertama, prosedur yang lebih sederhana. Yang kedua, proses persetujuan yang biasanya lebih cepat. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak menyaratkan penyerahan agunan tambahan sepanjang konsumen atau debitur cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajibannya. Yang keempat, terakhir, konsumen tertentu, terutama di Indonesia, mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjaman dana karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank. 3. Perusahaan pembiayaan konsumen. Manfaat utama dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. Resiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit antara lain karena yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitur dengan cara yang lebih sederhana. Yang kedua, analisis dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitur cukup bisa diandalkan perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan. Demikian sedikit materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.